Selamat malam. Eh, Mahasiswa MBKM sudah ada yang bergabung di kelas ini? 1, 2. MBKM, oke. Ya. Ini ada mahasiswa MBKM dari mana aja? Makassar ya? Dari Padang. Padang. Jambi. Makassar. Oke. Makassar. Padang, Jambi. Oke. Oke. Baik. Hari ini kita akan masuk materi ketiga ya. Pertemuan ketiga yaitu tentang attention. Perhatian dan multitask atau tugas jamak. Ya, ini pertemuan kita perhatian dan tugas jamak. Dan kalau di peta konsep ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan orangnya, yaitu bagaimana attention itu bekerja dan juga kaitannya dengan sistem. Bagaimana sistem itu dia biasanya memberikan stimulus yang nggak cuma single ya, tapi banyak gitu stimulus. Dan bagaimana manusia meresponnya secara kognitif. Konsep dan definisi tentang attention, lalu selective attention, sustained attention, divided attention, dan implikasi engineering dari attention ini seperti apa. Kita mulai dari konsep dan definisi. Jadi perhatian itu dalam konsep ya Anda sudah dipelajari lah di psikologi kognitif ya, bahwa perhatian di sini konsepnya adalah resource kognitif ya, bukan perhatian dalam terminologi umum. Misalkan sudah makan belum gitu-gitu, itu bukan perhatian yang seperti itu ya, itu lain. Ini perhatian yang berupa resource kognitif. Jadi konsep dan definisinya, kalau Anda lihat pertemuan pertama kan ada beberapa model tuh, ada beberapa model psikologis dan neuropsikologi manusia sebagai operator teknologi. Attention itu selalu ada, selalu muncul. Bahkan di model 1, 2, 3 dan Kahneman dia bahasanya lain aja tuh, resource. Tapi pada dasarnya sama. Attention selalu ada. Dan di model neuroscientific juga sama, ada muncul gitu. Jadi attention adalah konsep yang penting di psikologi kognitif dan di psikologi kekayasaan, kaitannya dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan mesin, dengan teknologi, dengan sistem, itu akan sangat-sangat vital gitu, perannya krusial. Jadi konsep attention itu sendiri muncul, argumen awalnya adalah bahwa kita ini terbatas gitu ya. Mesin itu kan ada kapasitasnya ya. Anda punya motor berapa? 150 cc dengan yang cc-nya besar itu, motor gede 1000 cc atau bahkan 1500 cc itu kan akan beda ya kapasitasnya. Nah, manusia juga punya kapasitas dalam mesin kognitifnya, dalam mengelola informasi. Jadi attention itu akan memilah informasi apa yang perlu diproses gitu. Jadi contohnya ya, analoginya itu passenger, penumpang, dan supir. Nah, kalau nyetir mobil atau motor lah, Anda nggak bisa seleluasa ngelihat-lihat pemandangan gitu, atau main HP sembarangan, ya mungkin masih bisa lihat-lihat tapi tidak se-attentif itu, ya kan? Beda dengan penumpang. Penumpang bisa sambil main HP, bisa tidur bahkan, lihat-lihat pemandangan, foto-foto dan seterusnya. Itu karena beda ini ya, beda tugasnya, ya, task utamanya dan bagaimana dia mengelola informasi. Kalau yang nyetir ya dia fokus untuk nyetir aja gitu, ya kan? Dia nyetir aja. Kalau dia main HP, lihat-lihat sana ya bisa nabrak. Karena yang relevan dia adalah mempertahankan posisi mobil, misalnya, jalan, lihat traffic sekitarnya dan seterusnya. Sementara passenger lain lagi. Jadi attention dia terhadap stimulus itu akan beda. Jadi ini definisinya, kemampuan untuk secara aktif memproses informasi yang spesifik dari lingkungan sambil membuang informasi yang tidak relevan. Kalau di bahasa orang awamnya atau bahasa sehari-hari, attention ini ya fokus. Lu fokus dong, konsentrasi. Nah, ini konsep attention. Ada metafornya yaitu fuel
fuel tank. Jadi kalau Anda lihat di model Wickens ini, attention itu akan masuk kemana-mana. Dia ke persepsi, ke decision, bahkan response execution, sampai ke working memory. Kaitannya dengan bagaimana informasi nanti diregister sampai ke long term memory. Jadi attention itu paling atas dan dia berpengaruh terhadap berbagai fungsi-fungsi kognitif yang lain. Yang nanti kita pelajari setelahnya, working memory, situation awareness, decision making, dan macam-macam. Gitu. Jadi attention ini konsep yang sangat penting, yang jadi inti dari konsep-konsep di psikologi kerekayasaan. Jadi bagaimana attention itu bekerja itu jadi fokusnya, bukan apa, karena ini kan abstrak sekali. Attention itu kognitif itu kan abstrak, so lebih tepat kalau kita berdebatnya atau diskusinya itu tentang bagaimana kognitif itu atau attention itu bekerja. Lalu kemudian ada beberapa jenis attention sebetulnya, lebih dari ini yang kalau Anda baca paper atau buku-buku teks, cuma yang inti bagi saya ini adalah 3 ini yang paling kuat kira-kira fungsinya dalam kaitannya dengan psikologi kerekayasaan atau man-machine interaction, man-computer, human-computer interaction. Ada selective attention, ada sustained attention atau disebut juga vigilance, kewaspadaan, dan divided attention. Ini yang nanti jadi konsep multitasking atau task switching. Nanti kita diskusikan apa bedanya. Jadi selective attention, divided attention, dan sustained attention. Oke. Kita mulai dari yang pertama, selective attention. Jadi sebetulnya visual dan auditori kita itu akan menerima informasi semuanya. Jadi Anda sekarang dengerin saya kan, tapi Anda tidak mendengarkan kipas itu. Jadi Anda dengar, tapi mungkin tidak atentif terhadap itu. Yang nggak peduli juga, dia cuma muter aja. Tapi kalau Anda fokuskan auditory stimulusnya ke situ, ya mungkin Anda akan kehilangan informasi atau dengar suara saya nih ngomong, cuma nggak ingat nanti apa yang akan dibicarakan. So itu bagaimana memilih. Sama seperti visual juga. Mungkin dari tadi Anda ngelihat saya, cuma bagian-bagian lain itu dari kelas ini mungkin tidak tertangkap dengan baik gitu. Kalau Anda nanti ada pertanyaan yang sama ya, Anda lewat suatu jalan, kanan kirinya itu masuk tuh ke selama dalam jarak pandang atau area visual Anda sekitar 135 derajat lah kurang lebih begini, itu masuk semua. Cuma yang akhirnya Anda ingat gitu, Anda fokus ke situ, itu dipilih-pilih, itu selective attention. Sebenarnya masuk dong, karena ya pasti Anda lihat di pinggir jalan ada pohon gitu, sebelahnya ada gedung atau kan ada peripheral vision ya, penglihatan samping, itu pasti masuk terregister, tapi habis itu hilang karena nggak relevan. Yang masuk, yang kita proses lebih lanjut di fungsi kognitif yang lebih dalam adalah selective attention, yang relevan, itu contoh selective attention. Yang paling banyak jadi contoh itu disebut cocktail party effect. Ya ini tentu sangat bias ini ya, budaya ya, karena yang nemuin orang barat yang budayanya mereka kumpul-kumpulnya dalam bentuk party. Jadi ceritanya kalau dia lagi ngumpul-ngumpul di party-party yang berisik, lalu ada orang menyebutkan nama kita, Ridwan gitu. Nah kita langsung ngeh gitu. Jadi itu awalnya dari situ, kemudian diteliti dan akhirnya jadi suatu teori yang disebut cocktail party effect. Kenapa kita jadi ngeh gitu? Mungkin di tengah keramaian deh kita lagi ngapain gitu, di konser atau keramaian yang macam-macam, kita ngobrol nih sama berdua bertiga atau teman gitu di tengah keramaian. Dan berisik tuh, bising semuanya, noise. Dan kita nggak peduli dengan itu. Tapi tiba-tiba ada yang nyebut nama kita, mungkin kita akan ngeh, siapa sih namanya gitu kan. Jadi itu cocktail party effect. Atau kalau yang nemuin orang Indonesia mungkin namanya lain ya, bukan cocktail party apa gitu ya, pengajian efek atau apa gitu. Jadi macam-macam mungkin. Yang lagi ngaji kan, ngaji yang barengan gitu ya, sholawatan atau apa, itu kan sama, itu ada suara-suara juga. Oke, saya akan tunjukkan 2 video. Mungkin ada yang sudah pernah nonton ya. Udah pernah belum? Kalau yang udah pernah nanti nggak usah jawab ya. Kita mulai dari yang pertama. Siapa pembunuhnya? Oke. Ada yang udah pernah lihat video ini? Belum ya? Oke.
Kita perhatikan baik-baik. Siapa yang membunuh? Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Oke. Coba ya, saya terusin ya. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Kelihatan nggak? Bahkan yang mayatnya tadi itu nggak berubah sebetulnya, tapi nggak perhatiin. Kalian perhatiin apa? Teksnya ya, kasusnya ya. Padahal di tengah-tengah itu ada yang berubah tuh. Ketika zoom in terus dia berubah gitu. Dan itu adegan yang sama ya, yang diambil dari sudut yang lebih. So ini konsep selective attention. Satu lagi. Ini kayaknya udah pernah ya, yang udah pernah ini aja. Diulang lagi. Kok bahasa Israel? Hitung yang putih berapa kali passing bolanya. Hitung berapa kali ya nanti di akhir. Berapa? Berapa? 16, 19. Berapa? Oke. 15. Ada yang enak udah? 15 passing, pas. Oke. Tapi sebetulnya terusin dulu. Ada yang lihat gorila? Ada ya. Ada nggak lihat? Oke. Tuh, gitu. Oke, ada yang nggak lihat kalau. Nah, dia begini. Ya, Simmons and Cabris nih cukup terkenal ya risetnya. Udah lawas tapi masih relevan. Ini untuk membuktikan konsep selective attention. Tadi siapa yang nggak lihat gorila? 1, 2, oke. 3, ya ada sebagian yang tidak. Risetnya dia kalau nggak salah 40-an%, hampir 50% tidak melihat gorila. Jadi memang tidak seperti yang awal ya. Yang awal kayaknya hampir semuanya nggak memperhatikan perubahan itu. Tapi kalau ini agak imbang gitu. Ada yang melihat, ada yang enggak. Oke. Ya. Itu selective attention, bahwa ini ya. Oh. Diulang lagi. Ya, ini prosesnya, bahwa kita ada konsep atau kemampuan untuk memfilter informasi yang nggak relevan. Gitu. Jadi kalau nyetir ya sudah, berarti dia akan fokus ke yang menjadi task utamanya dia, yang relevan dengan dia.
Sementara yang lain masuk tapi tidak diproses secara kognitif lebih lanjut. Jadi dia masuk sensori, baik ini contohnya model broadband dan tracement ini auditory tapi bekerja juga untuk visual. Left and right ear, jadi bunyi ya masuk, kipas ini kan masuk terus ke kuping Anda gitu, tapi Anda abaikan. Kalau model Broadman dia difilter duluan, baru nanti yang tidak relevan itu akan diblok. Konsepnya dia menghalangi stimulus yang tidak relevan. Yang relevan yang merah itu dia akan teruskan ke proses kognitif yang lebih lanjut. Sementara model tracement dia attenuation, dilemahkan, tetap ada tapi dia dilemahkan gitu, tidak dihilangkan. Itu bedanya konsep broadband dan tracement tentang bagaimana filtering informasi itu bekerja. Sementara kalau model neuropsikologinya itu ada di konsep talamus ya. Jadi di bagian otak yang namanya talamus itu yang jadi pooling semua informasi. Jadi dari berbagai indera masuk situ. Nah disitulah filteringnya terjadi. Jadi yang kanan misalnya. Jadi yang relevan itu cuma auditori, maka yang stimulus visual akan diblok oleh basal ganglia dan thalamic reticular nuclei (TRN). Baca sendiri nanti singkatan dan seterusnya di paper ini. Jadi fungsi filtering itu ada di, kalau Broadman dan Treisman itu nggak menjelaskan sampai ke otak karena memang dia riset tahun 60-an 70-an belum ada mekanisme atau metode untuk memindai otak ya, fMRI dan sebagainya kan baru tahun 90-an. Nah, kemudian setelah ditemukan alat-alat itu, termasuk seperti yang kemarin kita contohkan, kita demonstrasikan, kita perlihatkan itu, kemudian fungsi otak apa sih yang bekerja? Ternyata talamus, yang dia akan memblok informasi yang tidak relevan gitu. Jadi kita ini persepsi atau dunia yang kita lihat itu adalah filtering dari ini kognitif tadi, talamus itu. Jadi kita kemasukan berbagai macam informasi, ada jalan, nah, ada informasi yang masuk, anda lewat mana, naik mobil, naik motor gitu, semuanya masuk. Nah, cuma hanya yang relevan yang diproses secara kognitif lebih lanjut. Oke. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih informasi itu, terutama untuk hal-hal yang sifatnya atentif, yang sengaja gitu. Ada teori SEV dari Wickens. S yang pertama itu adalah salience. Semakin dia menonjol stimulusnya, salience atau kontras, maka akan semakin diperhatikan. Contohnya paling gampang ya apel ini. Jadi apel merah dia akan cenderung diperhatikan. Jadi sangat atentif gitu, kita akan lihat pertama kali mungkin ke yang merah. Jadi kalau nanti tes pakai eye tracker yang kemarin, yang pertama kali yang muncul poinnya itu ke apel yang warna merah, pointing di eye trackernya, karena dia paling beda sendiri. Kedua adalah effort. Jadi usaha yang diperlukan mata untuk memindahkan pandangan area of interest ke stimulus. Semakin besar usaha, semakin tidak diperhatikan. Jadi kalau misalkan area itu atau stimulus itu di luar dari area visual kita, itu akan cenderung diabaikan gitu. Sama tadi metafornya nyetir mobil ya. Ya Anda kan hanya fokus ke depan, yang kanan kiri itu karena di luar dari area of interest Anda visual, dan itu perlu effort tuh, kalau lihat kanan kiri itu kan ada effort. Nah itu jadi tidak diperhatikan. Effort. Lalu expectancy, memang risetnya Wickens banyak dari visual dan transport ya, sehingga contohnya itu banyak di driving misalnya atau di penerbangan. Jadi expectancy atau harapan, kemungkinan munculnya event atau kejadian. Anda kalau misalkan di persimpangan yang ada lampu merahnya, signal atau controlled intersection istilahnya. Kalau lampu hijau tuh, ya mungkin Anda akan lost aja gitu. Jadi nggak terlalu akan mengontrol kendaraan Anda gitu ya, paling waspada sedikit gitu. Tapi dibandingkan dengan uncontrolled intersection, perempatan yang nggak ada lampu merahnya, nggak ada petunjuknya, siapa yang jalan duluan, Anda kan akan pelan-pelan karena Anda punya ekspektasi bahwa kalau nggak ada
lampu merahnya hijau kuning gitu uncontrol, ya siapa yang duluan kan tidak tahu. Jadi Anda akan pelan karena Anda punya expectancy bahwa mungkin ada kendaraan dari arah lain, sehingga Anda pelan-pelan. Tapi kalau lampu hijau, Anda punya ekspektasi juga bahwa kendaraan dari arah lain, arus lalu lintas dari arah lain akan berhenti. Ini giliran Anda nih yang jalan. Walaupun kadang tidak berlaku juga ya, banyak yang. Tapi secara umum seperti itu. Jadi ekspektasi akan mempengaruhi. Semakin tinggi ekspektasi maka semakin perhatian, semakin attention. Terakhir adalah value, seberapa penting stimulus yang kita fokuskan itu. Kalau lagi nyetir ya value ya adalah safety, selamat gitu, nggak kecelakaan, nggak nabrak, itu value. Jadi semakin penting kita merasa itu tugas atau task yang kita jalankan, maka akan semakin perhatian kita terhadap tugas itu. Gitu. Saya itu kadang sampai pada tahap kalau pengen lihat HP lagi nyetir, itu saya minggir dulu. Terutama untuk misalkan benerin GPS segala macam, saya mending minggir dulu. Dulu awal-awal tuh ya udah merasa agak jago dikit kan kadang bisa tuh sambil ini. Cuma lama-lama tuh kadang suka ini pindah lajur sendiri atau gimana ya sudah minggir dulu aja gitu. Masuk di jalan tol ke bahu jalan aja dulu untuk benerin itu. Karena kita punya value yang terbentuk itu berdasarkan pengalaman, itu nanti akan lain-lain. Oke, ada berapa? Ayo, dari patung pesawat sampai sebelum jembatan SWAT. 4, beneran 4. Oke, ada yang 4. Kayaknya saya ingat, coba. Yang pasti kelihatan banget tuh yang sebelum jembatan kan ya? 1, terus 3, 4. Indomart aja ya, Alfamartnya nggak usah. Satu-satu gitu biar nggak banyak. 4 coba mana aja? Nah, yang lain. Ya. Di sisi ya? Pizza Hut, oke. Terus satunya lagi Indomaret Fresh depan sebelah sini. Hah? Terus satunya lagi dekatnya Warung Bumarni. Warung Bumarni itu yang mana? Apa? Taman Krida. Oh, Taman Krida, oke. Taman Krida. 4 ya? 4, 5, oke. Ayo yang lain coba. Mendukung nggak 4 atau 5 lah. Margin of error-nya 1 Indomart. 5, oke. 5. Betul, Pak? 5 ya? Oke. Ada yang lain? Coba gitu. Yang apa? Penduduk veteran ke sana nggak relate ya, atau ya relate juga sih ya karena sering main. Oke. 5 ya? 5. Oke. Jadi sehari-hari lewat situ? Sering, oke. Sehari-hari lewat situ, Mbak? Setiap hari berarti arah pulang pergi kuliah, oke. Ya. Mungkin sebagian ada yang nggak relate nih, lewat aja gitu karena mungkin nggak pernah merhatiin. Kalau Indomaret mungkin cukup distintif ya karena kita tahu boardnya juga mungkin warnanya kan kuning, biru, merah gitu. Tapi kalau misalkan apa ya tukang bubur ayam gitu misalnya, Suhat, ada yang misalnya tukang bubur ayam pagi deh. Kan dia kadang jam jualannya beda-beda. Nah, itu mungkin nggak terlalu distintif ya, karena kecil-kecil gerobak dan sebagainya. Atau kalau saya tanya ada berapa atau jenis, agak susah deh, jenis pohon yang ada di tengah itu, dia kan akan lebih susah ya. Tapi Anda tahu kan, ada pohon tuh di tengah, karena jalan model begini istilahnya boulevard ya. Jadi yang tengahnya ada island gitu, ada pembatas, istilah boulevard. Nah, biasanya di tengahnya itu kan ditumbuhin macam-macam. Nah, gitu. Kita tahu tuh ada tumbuhan di tengah, separator besar itu boulevard. Cuma kita nggak tahu pohon apa aja, ada berapa pohonnya, apalagi kan kita nggak tahu. Karena itu nggak relevan mungkin dengan kita. Kecuali Anda pecinta tumbuhan gitu, pecinta tanaman, akan menghitung, pecinta lingkungan akan menghitung tuh pohon. Oh ini pohon dari zaman Belanda misalkan, bahkan dia mungkin tahu sampai seperti itu. Karena mungkin itu relate dengan interestnya dia, value-nya dia dan seterusnya. Anda nggak relate, ya udah nggak peduli gitu. Ini contohnya ya. Kalau Alfamart berapa? Alfamart tahu?
Ada berapa? Jarang ya? Jarang nggak sih? Saya juga. SWOT nggak ada? Ada dong. Ada ya. Paling gampang kan hitung aja Indomaretnya gitu. Biasanya ada di sebelahnya atau depannya atau kurang lebih gitu. Oke. Itu konsep selective attention ya. Jadi bisa Anda bayangkan ya. Itu memori kita berfungsi itu. Tujuannya apa sih? Mungkin pernah saya sampaikan kali ya di pertemuan awal ketika model Kahneman atau belum ya, saya lupa. Intinya otak kita itu kan didesain untuk survive ya. Survive dengan cara hemat energi. Energy conservation, conserving energy. Karena leluhur kita zaman dulu begitu tuh. Katanya begitu. Jadi otak kita itu berevolusi, berkembang dengan semangat, spiritnya itu adalah hemat energi, survive. Jadi kita perlu quick decision. Belum tentu akurat, belum tentu optimum decision, tapi yang penting quick decision, cepat gitu. Kabur, makanya ada istilah fight or flight gitu kan. Anda kalau ngelihat tikus misalkan, atau ada yang di kosan Anda gitu, di antara tumpukan baju, terus tumpukan baju Anda bergerak-gerak gitu. Itu kan Anda fight or flight gitu, response gitu kan. Nah itu otak Anda langsung secara otomatis itu, karena Anda perlu quick decision. Untuk apa? Untuk survive. Karena zaman dulu mungkin itu adalah ular, itu adalah makhluk yang kita nggak tahu. Kalau sekarang kita bisa tebak aja itu paling tikus, atau ya tinggal tikusnya segede apa kan kita nggak tahu gitu. Atau bisa jadi ular dan sebagainya. So survive gitu, prinsipnya survive. Jadi dia berkembang untuk itu, menyeleksi yang perlu-perlu aja, yang nggak perlu udah kita buang supaya hemat energi, karena memproses itu perlu energi gitu. Being attentive gitu, fokus, konsentrasi itu kan, makanya Anda belajar, misalkan Anda menghafal materi atau mengulang-ulang materi itu kan lama-lama lapar tuh, karena dia perlu energi, karena otak ini hanya 20% masanya dari tubuh kita keseluruhan, tapi dia konsum hampir 80% energi kita gitu. Jadi makanya kalau banyak mikir, banyak belajar kan lapar ya, katanya begitu ya, karena glukosanya itu dihabisin gitu oleh otak. Itu selective attention. Lalu yang kedua adalah sustained attention. Sustained attention ini adalah konsep ketika kita sudah memilih attention atau stimulus yang kita akan attending to, akan attentive di situ, seberapa lama kita bisa bertahan di situ. Jadi ada fungsi waktu di konsep sustained attention, atau istilah lainnya vigilance, mempertahankan perhatian ke stimulus tertentu selama jangka waktu tertentu. Jadi sustained attention ada fungsi waktu ya. Contohnya driving kan Anda harus lihat depan, terutama Anda nyetir di tol. Kalau sebagian Anda yang mungkin sudah ada mobil di tol, kemudian matic misalnya, Anda ke arah tol mana ya, kayaknya yang arah Jogja gitu, Semarang, yang tol Madiun segala itu, setelah lewat Mojokerto bawah, itu kan agak sepi ya. Sekarang sih masih sepi. Itu kan Anda harus tetap fokus gitu. Coba nyetir terus saja, ikutin tol itu sampai Jakarta atau sampai Merak gitu. Akan ada fungsi waktu di situ, dan sustain attention Anda akan di challenge di situ. Sama, nggak usah jauh-jauh ketika belajar deh. Belajar kan sustain attention. Berapa lama tuh Anda bisa fokus belajar tanpa benar-benar lihat HP gitu, atau lihat status lah, atau update atau apa, atau lihat Shopee, atau mau pesen GoFood tapi nggak jadi, akhirnya diliatin terus, ntar aja deh, belajar dulu, lihat lagi gitu. Nah, sampai promonya habis tuh, dia ngincer promo, diliatin dulu, nggak dipesen-pesen, promonya habis. Ya ini contoh dari riset yang saya ambil. Intinya sustain attention akan berkurang sampai ketika tua gitu. Jadi semakin tua ya, sustain attention akan sulit untuk dipertahankan. Ada eksperimen yang cukup banyak ya digunakan untuk sustain attention. Ada yang mau jadi volunteer? Silakan, satu orang. Kita main game.
silakan. Ada yang mau nyobain game ini untuk kasih ide kepada kalian tentang sustain attention. Ada yang udah pernah nggak? Kayaknya saya pernah eksperimen ini deh di beberapa kelas. Silakan, satu orang aja. Mas-masnya, mbak-mbaknya boleh. Kita di sini. Silakan, ayo. Satu orang aja. Saya nggak nunjuk deh. Volunteer, ya. Click to start. Ayo, coba. Ikutin perintahnya aja. Click to start. Klik aja dimanapun. Oke, terus spacebar, pencet spasi. Oke, intinya kamu tekan terus ketika angka muncul, kecuali angka 3. Oke, kalau udah siap, training dulu. Space, ya. Terus, ya. Oke. Kalau benar hijau ya, berubah jadi hijau. Lama banget ya. Enggak ngaruh soalnya. Dia 250. Oh, kita lihat. Wih, 200 trial. Wih, keren. Iya, perfect nih, sempurna. Mantap ini. Pro ya, pro player. Oke. Coba apa yang dirasakan? Makin kesini makin susah atau gimana, atau malah makin jago, terbiasa gitu tuh? Nggak tahu ya, Pak. Ya deh. Capek nggak secara ini responsnya? Iya, tangan saya capek. Capek ini ya, karena karena ada yang beberapa eksperimen itu saya pernah pakai ini, ada yang jadinya asal-asalan gitu, tak aja gitu. Nah ini sustain attention yang sebetulnya dimodifikasi untuk melihat inhibitory response juga ya. Jadi sejauh mana kita bisa nahan diri gitu, kurang lebih. Oke, ini kurang lebih untuk sustain attention ya yang banyak digunakan. Oke. Jadi nama eksperimennya atau paradigmanya SART, Sustain Attention to Response Tasks. Oke, bagaimana kita bisa maintain perhatian atau maintain attention itu. Jadi konsep sustain attention itu kan sejauh mana kita bisa ketika sudah memilih stimulus mana yang mau kita perhatikan, itu bisa bertahan selama apa, bagaimana caranya. Nah ini konsep pertama adalah arousal. Jadi tingkat penetrasi stimulusnya itu sejauh apa, setinggi apa. Jadi kita ada di antara low atau high arousal. Low arousal itu juga nggak bagus. Kalau high arousal atau high load, bebannya tinggi, itu kan mungkin Anda bisa make sense lah. Oke, kalau kerja terlalu sibuk, terlalu banyak stimulusnya, itu akan nanti sustain attention-nya susah karena kita akan menerima banyak stimulus. Tapi sebaliknya yang agak jarang kita pahami atau kita teliti itu tentang underload, kondisi underload. Kondisi load atau beban kerja kita itu di bawah optimum. Jadi yang optimum itu bukan seminimal mungkin atau sekecil mungkin beban kerja, tapi yang di antara itu, di antara high dan di antara low, nggak ketinggian tapi juga nggak kerendahan.
Karena kalau low arousal itu mind wandering. Mind wandering itu daydreaming lah, kurang lebih kayak jadi mikirin yang lain gitu. Contoh paling gampang itu pas lagi sholat lah. Lagi sholat itu kan pasti Anda akan kepikiran yang lain-lain gitu. Itu karena suspectedly itu low arousal. Anda diem aja, apalagi kalau sholat, terutama laki-laki mungkin atau perempuan juga sih, sholat berjamaah yang bacaan imamnya itu keras. Dan Anda menganut mazhab yang bacaan imam itu hanya didengarkan, kan ada dua aliran lah atau dua pendapat. Anda baca juga sebagaimana imam baca dalam hati, tapi atau Anda dengarkan saja. Jadi sholat kayak maghrib gitu, isya, cukup mendengarkan saja. Nah ini nanti bukan keahlian saya, tapi saya baca ada dua itu. Nah kalau dengerin aja itu kan lebih low arousal lagi. Itu ya bahkan bisa sampai tidur mungkin Anda, saking khusyuknya gitu tidur. Ya, saking dekatnya dengan Allah gitu, jadi anda tidur gitu, mungkin. Ya. Tapi coba Anda jadi imam, yang cowok terutama, tiba-tiba didorong sama temennya, nggak mau lo aja jadi imam, biasa gitu kan ya, kan saya didorong, terus imam sholat yang berbacaan keras, maghrib atau isya. Terus pas Anda udah di depan, tahu-tahu ada Pak Dekan ikut sholat misalnya. Anda mengimami Pak Dekan dan bapak-bapak yang lain misalnya. Itu high arousal tuh. Iya kan? Anda ada di kondisi yang mungkin load-nya itu lebih tinggi ketimbang Anda ketika jadi makmum. Kenapa? Karena ya Anda nggak mau salah dong. Mungkin bacaan Al-Fatihahnya dibagus-bagusin gitu atau gimana. Intinya Anda ingin maintain perhatian atau sustain gitu terhadap bacaan, diperhatikan. Kurang lebih gitu. Itu metafor yang familiar mungkin untuk sebagian besar kalian di sini. Nyetir, matic sama mobil terutama ya, matic sama manual itu arousalnya beda, loadnya beda kan. Kalau manual itu kaki kiri masih main tuh, sama tangan kiri lah masih sering main untuk ganti. Terus Anda juga supaya nggak, terutama misalkan manual ditanjakan lagi dan baru belajar, itu sangat-sangat ini high arousal. Tapi kalau mobil matic di jalan tol misalnya, jalan tolnya lurus saja, itu semakin rendah arousalnya. Kalau jalan tolnya matic di jalan yang mungkin tol atau mungkin jalan non tol tapi dia belok-belok kayak di pegunungan, itu masih memberikan arousal yang lumayan tuh, karena Anda harus manuver. Tapi kalau lurus, karena Anda nyetir mobil matic itu kaki kirinya bisa naik tuh karena, atau bisa sambil begini, karena nggak ngapa-ngapain relatif, kaki kiri kan nggak kepake gitu. Tangan kiri juga enggak kan, kalau di drive aja di D gitu ya udah terus aja gitu, kecuali kan di situasi tertentu harus ganti-ganti sedikit. Itu contohnya low dan high. Yang paling optimum adalah di antara itu. Dan untuk berbagai konteks pekerjaan atau situasi akan lain. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan perhatian itu kaitannya dengan arousal. Nanti ada di implikasi engineering di akhir itu akan kelihatan. Allocation, seberapa perlu resource kognitif diarahkan ke tugas. Justru semakin susah tugasnya tadi, misalkan nyetir manual versus matic, itu akan lebih sustain. Ya pengalaman saya nyetir selama ini tuh kalau matic kadang suka gampang ngantuk gitu kan, karena ya udah injak gas aja terus lagi di tol. Kalau misalkan di manual kan mungkin kita mau overtaking sedikit, turunin gigi dulu lah biar agak ada hentakannya baru gitu. Jadi ada semakin easy, semakin mudah tugas, akan semakin rendah resource kognitif yang dipakai, justru akan semakin susah untuk mempertahankan attention di situ. Jadi kalau Anda nanti ingin merekayasa suatu tugas kerjaan misalnya, gimana nih supaya lebih produktif, supaya lebih high performing dalam konteks kantor atau Anda punya usaha nanti suatu ketika, ya di adjust itu, di fine tuning antara supaya nggak ketinggian, nggak kerendahan. Kayak Anda kalau yang senang main audio, ya di set tuh mana bassnya, treble-nya gitu. Yang optimum yang mana, kan nggak semuanya direndahin, nggak semuanya dinaikin kan, hancur nanti. Nah, itu harus dicari di tengah-tengahnya. Ya itu tentang allocation resource kognitif kita mengalokasikan itu seberapa besar terhadap tugas yang sedang kita lakukan.
yang terakhir adalah motivation. Jadi asosiasi terhadap rewardnya. Ya. Reward kalau Anda lagi nyetir, rewardnya ya selamat sampai tujuan. Dan Anda mengasosiasikan itu sebagai reward atau sebagai hal yang penting, makanya Anda akan sustain attention ketika nyetir ya nggak enak-enaknya intermetik ya tetap Anda akan perhatikan jalan tuh. Ngantuk-ngantuk dikit ya Anda akan tahan gitu. Karena rewardnya adalah Anda selamat gitu. Kalau nggak mempertahankan perhatian ya mungkin Anda akan nabrak gitu. Ya kadang kan main injek aja gitu, terus kita jalan lurus tol sepi gitu, lihat-lihat udah 160, turunin dulu gitu. Karena rewardnya kita asosiasikan itu dengan mungkin terlalu kenceng, itu unsafe misalnya. Jadi more rewarding akan more sustain gitu. Itu konsep tentang sustain attention, dan ini penting sekali ya. Konsep sustain attention itu penting untuk di berbagai konteks kerja ya, terutama operator. Operator itu artinya pekerja yang mengendalikan teknologi atau sistem tertentu. Ya pilot, ya supir juga itu operator. Kita nyetir mobil itu operator. Kita nyetir motor, kita sebagai operator juga. Ini akan sangat penting gitu. Terutama misalkan kayak di sistem yang lebih kompleks ya. Kalau motor mobil aja kan relatif tidak lebih ya dalam tanda petik ya berbahaya gitu misalnya dibanding atau lebih kompleks dibanding pesawat atau kapal atau kereta gitu. Tapi ya penting juga, bahkan motor pun ya kita harus cukup hati-hati ya, harus mempertahankan motor itu mungkin ya kita bisa sustain karena ada faktor itu juga tuh, ada faktor balancing ya, bahwa ketika kita motor itu kan kita bergerak, walaupun secara otomatis itu akan balance, tapi pada dasarnya kita kan juga mempertahankan keseimbangan itu, proprioception dan vestibular, gerak dan seimbang, yang kemarin senses itu. Dan naik motor itu kan nggak tahu-tahu bergerak terus ada diem, ya coba aja Anda ngantuk tidur ya kan pasti jatuh. Itu Anda melakukan penyesuaian keseimbangan tuh biar bisa tetap. Jadi bukan semata-mata karena geraknya, tapi karena ada gerakan-gerakan kecil dari tangan Anda atau dari bodi Anda itu untuk mengatur gerak motor. Ketika belok kan juga gitu ya, pelan-pelan gitu, ada penyesuaian. Jadi itu tidak terjadi otomatis. Itu contohnya ya. Kemudian ya terakhir itu adalah divided attention. Ini adalah konsep yang pada akhirnya kita kenal dengan istilah multitasking. Saya nggak tahu ini dari mana ya, tapi ada yang menyimpulkan atau ada yang membuat suatu simpulan bahwa perempuan katanya bisa lebih multitasking daripada laki-laki. Benar nggak? Ini pengamatannya empiris biasanya ya. Kalau ada yang berargumen dengan itu, dia empirical dalam artian gini. Lihat tuh ibu-ibu gitu sambil masak dia jagain anak. Bapak-bapak mana bisa gitu. Nah itu saya pernah dapat dari situ. Jadi perempuan katanya lebih multitasking daripada laki-laki. Konsep divided attention itu berarti mengarahkan perhatian ke stimulus, dua stimulus atau lebih. Jadi ada dua atau lebih stimulus yang kita attending di situ, kita fokus atau konsentrasi di situ. Misalkan ketika Anda nyetir sambil driving. Ya, ketika nyetir sambil driving, nyetir sambil WA misalkan, atau WA-an sambil nyetir. Nah ini kan konsep multitasking, dia fokus di WA-nya sambil bales, atau HP deh, dia sambil lihat GPS di HP-nya, sambil nyetir juga, mempertahankan lane keeping supaya nggak kesana kemari, terus supaya nggak nabrak depan dan seterusnya. Tapi sebetulnya konsep multitasking itu salah. Ada yang mengatakan nggak ada multitasking, kita nggak bisa multitasking. Yang terjadi sebenarnya adalah task switching. Jadi kita tuh sebetulnya pindah-pindah fokus, selective attention tadi, tapi cepat. Hitungannya mungkin microsecond, gitu. Jadi mungkin Anda nyetir nih, saya sambil lihat HP, mungkin ada pesan masuk atau lihat jalan. Setelah ini belok kiri, belok kanan atau lurus, gitu. Terus lihat depan, itu kelihatan kan. Mungkin kalau diukur atau dites pakai eye tracker, kita akan tahu depan sini gitu. Tapi kognitif kita pun juga bekerjanya, attention kita itu bekerjanya di dalam itu mungkin switching gitu, cepat gitu.
mungkin ketika sedang lihat HP pas nyetir itu, dia juga lagi mikir, oh, tadi di depan dia lagi mengulang ingatannya di depan tadi aman. Makanya saya milih untuk lihat HP karena saya tahu tadi di depan sebelum saya lihat HP, beberapa detik sebelum lihat HP, saya lihat jalanan depan kosong. Jadi dia lihat, oke masih kosong, dia lihat lagi gitu. Jadi itu ada proses kognitif di situ. Ini divided attention. Lalu apakah optimum? Ini kita coba ya. Mudah-mudahan berhasil nih, terutama nanti ketika data visualisasi. Coba kalian pairing, dua orang aja. Sebelahnya aja, nggak usah kemana-mana lah, pokoknya 2 orang. 1, 2, mbaknya nanti sama ini mungkin ya. Atur lah ya, 2 di antara kalian. Oke. 1 pilih ya, Anda terserah sweet atau siapa yang jadi pencatat waktu, siapa yang jadi sebagai partisipan nanti. Oke. Jadi tentukan. Pencatat waktu itu buka aplikasi stopwatch atau timer yang nanti memilih untuk mencatat waktu. Sama mungkin coret-coret sedikit nggak apa-apa lah. Atau diingat aja nanti nggak apa-apa. Nanti kalian buka ini ya, sambil timer, sambil scan ini. Oke. Tentuin ya, jadi pairing. Maju aja mbak kalau nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa scan, nanti pilih salah satu. Oke ya, nanti setiap pasang bertanggung jawab dengan ini masing-masing ya. Jadi nanti setelah ini ada protokol eksperimennya. Ini udah semua yang mencatat waktu. Oke, kita coba ya. Maju aja, maju kalau nggak bisa. Atau boleh nanti dicatat di ini dulu. Oke, nanti yang agak jauh berpasangannya mungkin bisa mendekat, atau siapa yang nggak kebagian nanti bisa deh. Siapa kamu berdua? Nah, berarti kamu sama ini deh, nggak apa-apa. Nanti pindah ke sini terserah. Oke ya, kita mulai eksperimennya ya. Oke. Tugas pertama, partisipan catat waktu ya, pencatat waktu. Ketika teman Anda yang jadi partisipan itu menghitung angka 1 sampai 26 secara akurat, cepat tapi akurat. Jadi kalau gitu, jangan dicatat. 1, 2, 3 yang betul gitu ya. Oke. Jika sudah selesai, catat waktunya dalam detik. Di kertas dulu atau diingat-ingat aja terserah lah. Pokoknya nanti ada tiga waktu sebetulnya. Oke, silakan mulai. Silakan mulai. Udah? Nah, sama. Yang udah langsung ke tugas 2, yang belum ya terusin aja. A sampai Z. A sampai Z. Waktunya dalam detik. Oke. Udah semua? Oke. Sekarang yang ketiga. Kombinasi 1A, 2B, 3C terus. Ayo mulai silakan. Ekspor. Ya, jadi ini catatan waktunya. Jadi untuk tugas yang pertama, ketika Anda suruh menyebutkan huruf saja, letter, itu rata-rata di mungkin sekitar 4 detik gitu ya, 5 detik gitu ya, ada di sini. Ketika angka aja itu juga sama, nggak jauh beda lah ketika huruf ya, huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 26. Nah ketika kombinasi 1A, 2B, 3C itu waktunya jadi semakin lama gitu. 40-an, tadi sih ada yang kayaknya 1 menit lebih gitu ya, tapi datanya tadi mungkin saya filternya manual aja tuh, saya hapus yang agak ngaco tadi inputnya ya. Jadi ini sebagian aja mungkin, tapi secara umum ini menggambarkan tuh hampir mendekati 50 detik ya, sekitar 40-an gitu. Ini konsep task switching tadi, karena Anda berpindah dari satu stimulus ke yang lain. Stimulus yang lain, dalam hal nanti kita ingat lagi konsep tentang skemata atau skema tuh kalau di psikologi kognitif.
Sudah, oke. Ya, jadi bisa nggak tuh kita multitasking atau task switching dalam banyak hal? Gitu. Misalnya kalau Anda jalan kaki sambil dengar musik, itu kan stimulus banyak tuh. Jalan itu visual, yang nanti dari visual itu informasinya diolah sedemikian rupa oleh otak yang akan menggerakkan respons fisik ya. Kalau ada di depan lagi jalan kaki ada perbedaan level, turun dari trotoar kan Anda akan hati-hati, akan pelan. Gitu. Dengerin musik itu juga stimulus yang lain, auditori. Sering ya, banyak yang kayak gini atau podcast atau apapun ya sambil disumpel kupingnya tuh, nah itu banyak. Tambah lagi kompleksitasnya sambil baca WA, sambil nunduk gitu baca. Masih mungkin nggak? Masih bisa ya? Bisa ya. Oke. Jalan kaki dengan musik WA. Mungkin lapar sambil makan sempol gitu. Sempol tuh masih happening nggak sih sempol? Kayaknya udah enggak ya. Sempol ya masih ada sih kayaknya. Makan sempol. Jadi HP-nya gimana ya? HP di kanan atau kiri, sempol di tangan kanan gitu. Belum lagi megang plastiknya kalau ada sausnya itu ya. Jadi akan semakin ribet lagi. Makan sempol terus sambil nyebrang. Nah, jadi Anda sangat multitasking gitu. Makan musik, WA, sempol sambil nyebrang gitu. Jadi itu gimana? Peluang Anda kenyang dibandingkan dengan peluang Anda ketabrak tuh gede mana? Gede mana tuh? Nyebrangnya jalan mana ya yang agak ya situ kayaknya MT Haryono gitu atau Suhat deh Suhat apa ya Suhat bisa atau veteran juga sama-sama ini tuh banyak mobil ya, jadi bisa sebetulnya tinggal konteksnya kompleksitas tugasnya itu seperti apa. Jadi yang benar ya kalau mulai detik ini kalian kalau secara teori itu istilahnya task switching. Jadi Anda bertukar-tukar resource atau bertukar mengarahkan resource kognitif Anda, attention Anda ke stimulus yang beda-beda. Jadi switching, bukan multitasking. Jadi kelihatannya dalam satu waktu, tapi karena itu kognitif Anda memprosesnya dengan cepat gitu. Task switching. Nah, sama kayak gini. Abang Gojek sering tuh yang pakai sambil lihat maps biasanya atau sambil ngecek order atau apa, itu kan sering ya. Mobil nyetir sambil lihat HP atau otak-atik dashboard gitu, GPS sering juga. Nah ini yang menarik ya, kebaca nggak? Ya. Jadi in class multitaskers have lower academic performance. Jadi orang yang di kelas banyak ngerjain hal-hal lain selain dengerin dosennya, itu IPK-nya cenderung lebih rendah. Menurut penelitian ini, bukan menurut saya loh ya, penelitian ini. Jadi in class multitasker. Jadi yang di kelasnya itu macam-macam lah ya, sambil main HP, sambil termasuk sambil take notes ya, sambil nyatet atau dia buka laptop, mungkin ngerjain tugas yang lain. Itu kan multitasking juga. Itu have lower academic performance, jadi IPK-nya rendah katanya sebegitu. Anda bisa bantah lah si peneliti ini kalau misalnya enggak kok, bahkan saya tidur pun IPK saya masih cum laude gitu. Benar ya atau enggak? Benar. Tidur aja cum laude. Gitu. Oke. Ya kalau tertarik bisa baca di ini. Papernya itu ada linknya. Silakan baca. Oke, nah sekarang kita bicara atau diskusikan implikasi engineeringnya, kerekayasaannya. Tadi selective attention, implikasi ketika kita mendesain suatu sistem atau mengoptimasi suatu sistem. Itu apa sih? Yang paling gampang kan tadi tentang teori SEEV itu, salient, effort, apalagi E-nya, expectancy sama value.
Misalkan kita ingin menerapkan salient, ya berarti informasi yang kira-kira orang itu atau operator perlu untuk dia benar-benar fokus di situ, dibikin salient, dibikin dia menonjol sendiri, mengalahkan distraktornya, itu contohnya. Makanya dia kalau di mobil, mungkin ya ini contoh aja, yang paling perlu diperhatikan dan selalu diperhatikan menurut yang desain mobilnya, itu adalah speed ya, kecepatan dibanding dengan putaran mesin RPM itu atau bensin. Kan Anda nggak setiap saat lihat bensin kan, bensin kan paling kalau lihat oh masih ada ya sudah bisa diperkirakan. Tapi kecepatan mungkin kalau di konteksnya misalkan Inggris ya yang saya cukup familiar, itu misal lewat jalanan desa atau perumahan itu maksimal 30 mph, mile per hour berarti sekitar 50-an kilometer per jam maksimal. Ada yang misalkan dia desanya sangat rapat gitu, dekat dengan warga jalanannya, itu bahkan sampai 10 maksimal. 10 mph itu ya sekitar 20-an kilometer per jam. Kalau enggak, kamera di mana-mana. Mereka punya 6 juta unit kamera di seluruh Inggris untuk tahu-tahu nanti sampai rumah, beberapa hari kemudian ada surat tilang. Jadi tilang itu yang kemarin rame itu ya di sana udah diterapkan. Sehingga kecepatan ini akan sangat penting dan perlu untuk diperhatikan setiap saat. Gitu. Jadi walaupun jalanan kosong kita main ngebut aja, tapi ini masih di desa, masih di area rural atau housing kompleks, kita nggak boleh lebih dari 15 nih atau lebih dari 20, ya, akhirnya kan diperhatikan. Putaran mesin doesn't matter, bensin apalagi. Jadi yang harus dibuat salience itu adalah kecepatan. Ya make sense lah, untuk ini nggak mesti di Inggris lah, tapi di Indonesia pun sama gitu. Ya, kita kecepatan berapa sih gitu, nah, contohnya itu. Makanya yang lain kan nggak terlalu, itu odometer yang bawah kilometer itu kan, trip udah berapa, putaran mesin, panas, fuel, terus temperatur mungkin itu kan nggak terlalu relevan gitu. Jadi ketika mendesain atau mengoptimasi suatu sistem, ya, mana yang kira-kira itu jadi fokus, diharapkan orang memperhatikan itu karena itu berdampak langsung pada optimasi atau performance-nya itu, dibikin salient, dibikin menonjol. Itu selective attention, dan itu hanya dari S-nya aja ya. Silakan kalau Anda punya pikiran tentang E dan V-nya itu bisa. Nah, ini saya sampaikan di pertemuan awal ya. Sustain attention, tentang bagaimana kita mempertahankan sustain attention. Kereta itu adalah, atau masinis itu pekerjaan yang membosankan. Karena dia cuma gas sama rem doang. Bahkan lebih membosankan daripada nyetir mobil matic. Nyetir mobil matic Anda masih harus mempertahankan lurus kendaraan. Kereta enggak. Kereta itu kan masinis cuma 4 kerjanya. Gas, rem, tunjuk sebut, pointing ya. Anda kalau lihat masinis sekarang tuh ada nunjuk-nunjuk itu namanya pointing and calling, tunjuk sebut. Nanti itu relevan di pembahasan tentang working memory. Kenapa kita harus menunjuk dan menyebut sinyal. Itu yang diterapkan di kereta api kita sekarang dan lebih safe. Satu lagi adalah semboyan. Semboyan itu klakson, misalkan semboyan 35. Jadi sinyal apa itu dia harus respons itu. Cuma itu. Jadi dia itu sering ngantuk. Sering ngantuk karena dia low arousal, sangat-sangat low. Bayangin nyetir kereta itu kan, matic itu kan bahkan masih ngegas gitu. Kaki Anda tuh masih merasakan gitu. Ini kalau kecuali Anda pakai cruise control ya. Tapi secara umum Anda kalau mau agak cepat ya, Anda injak dan itu kan ada rasa bergerak di situ dan itu ada arousal gitu. Kognitif Anda main. Masinis kan cuma giginya mau maju atau mundur, forward, terus lepas segala macam rem, ada locomotive brake, ada independent brake, ada macam-macam, 3 biasanya, lepas, release, masukin 1, kecepatan 1, kecepatan 2, udah dia akan jalan sendiri gitu. Jadi sangat-sangat matic kalau analoginya mobil matic, dan itu bikin bosen. Masinis itu maksimal kerja dalam 1 hari itu 8 jam, itu akan kalau nggak salah ya 8 jam ya, saya lupa 7-8 jam. Dia akan bosan. Nah, dibikinlah sistem untuk menambah arousal itu. Jadi ini namanya deadman pedal. Kalau di kereta ini dari kereta Indonesia ya. Jadi masinis itu harus nginjak ini. Nginjak ini dalam pola 90-30. 90 detik harus diinjak. Kalau mau dilepas ya boleh dalam 30 detik. Nanti injak lagi. Kalau dia nggak diinjak, akan nyala.
alarm, tut gitu, harus diinjak. Kalau nggak nyala, kalau mati gitu, atau kalau tidak dimatikan, artinya tidak diinjak, kereta ini akan menganggap masinisnya dead, makanya disebutnya dead man pedal. Masinisnya hilang kesadaran, entah dia meninggal, pingsan, atau kabur, atau gimana, sehingga kereta akan berhenti dengan sendirinya. Jadi emergency brake akan aktif secara otomatis. Kalau kereta Indonesia, kalau nggak salah modelnya dia diinjak. Kalau beberapa kereta di Inggris misalnya, yang modelnya EMU gitu, Electric Multiple Unit, yang kayak KRL lah kalau di Jakarta itu. KRL itu bunyi, jadi setiap 60 detik bunyi, tut, dan harus dipencet. Nanti 60 detik kemudian bunyi lagi, tut, harus dipencet. Itu supaya alertness-nya tinggi. Jadi masinis itu diberi arousal dalam jangka waktu tertentu. Karena kalau nggak dia lupa atau akan cenderung akan ngantuk. Kalau tut gitu nggak direspons dalam berapa detik, emergency brake-nya akan nyala. Di Inggris malah lebih canggih lagi. Bukan keretanya yang rem, tapi relnya juga bantu ngerem. Jadi di relnya itu di setiap berapa kilometer ada semacam tuas atau apa ya, pengungkit gitu. Ketika itu aktif, keretanya ngerem, rodanya. Relnya juga akan kayak naik gitu, atau ada alat yang naik itu menghentikan keretanya, jadi semakin ada gesekan gitu. Jadi berhentinya lebih cepat. Nah ini contohnya, low arousal, jadi akan sangat berbahaya ya kalau ngantukan karena stimulus dari kerjanya itu yang sangat rendah. Engineeringnya gimana ya? Udah dibikin arousalnya lebih tinggi. Caranya ya dengan auditori tadi, gitu, atau harus diinjak dan macam-macam. Terakhir, divided attention. Implication desainnya adalah prinsipnya dua. Kita limit tasknya, limit tugas-tugasnya, batasi. Atau kalau nggak bisa dibatasi karena memang sistemnya menuntut untuk itu, ya harus share common task-nya. Itu yang tadi konsep skemata. Kenapa 1A, 2B, 3C itu susah? Karena itu dua skema yang beda. Yang satu skema angka, yang satu skema huruf. Kalau Anda merecall sesuatu yang satu skema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu sudah familiar. Kalau ABCD sama satu skema, tapi ketika dua skema bersama, ya itu kan akan menambah waktu respons, waktu performance-nya. Ini contoh di penerbangannya. Jadi pilot atau pesawat sekarang itu sudah dioperasikan oleh dua pilot ya, kebanyakan. Dual pilot operation istilahnya, yang tengah. Ini Airbus atau Boeing juga sama. Dulu pilot itu 3, karena yang kiri itu captain, yang kanan co-pilot, yang belakang flight engineer, khusus urusan mesin, permesinan pesawat gitu, monitor mesin dan sebagainya, itu ada flight engineer. Cuma semakin banyak pilot di kokpit, semakin gaji pilot kan gede ya, jadi semakin mahal biaya operasinya. Salah satu yang menginisiasi supaya 2 pilot itu sebetulnya Indonesia loh, Garuda. Jadi ketika Garuda ditawarin sama Airbus untuk beli Airbus A300, itu masih modelnya kayak yang kiri nih, 3 gitu. Terus direktur Garuda saat itu bilang, oke, saya mau beli tapi buang kursi ketiga, remove the third seat. Third seat itu maksudnya kursi flight engineer. Jadi kita cuma pengen pakai 2 pilot, jadi mesin itu dimonitor oleh salah satu dia. Ya akhirnya jadi 2 pilot sampai sekarang, salah satu inisiatornya ya Garuda itu. Nah, pilot job itu dia aviate, navigate, communicate. Itu skemanya. Skema orang menerbangkan pesawat itu cuma 3. Menerbangkan pesawat, dia ngendaliin, terbang, gitu. Navigate, ke arah mana? Ini pesawat mau kemana nih terbang? Satu lagi communicate, berkomunikasi sama ground, sama tower. Gitu. Nah, itu dibagi. Kalau dalam dual pilot operation, aviate sama navigate itu urusan captain atau pilot in flying, nggak mesti captain, tapi yang flying, pilot flying atau pilot in charge-nya. Communicate itu co-pilotnya. Gitu. Jadi dia membagi supaya nggak terlalu divided gitu attention-nya. Jadi dia fokus ke bagian tertentu, stimulus tertentu yang masuk satu skema gitu. Sama kalau Anda bilang pilot bisa ya apal tombol-tombol itu, ya karena penempatannya dibuat sesuai skema. Jadi kalau Anda lihat overhead panel itu, monitor itu misalnya Airbus tuh, yang tengah itu mesin. Jadi semua permesinan dimonitor yang tengah tuh atas bawah.
Yang kalau Anda lihat pilot kanan, yang sebelah kiri dari pilot yang kanan ada dua monitor. Yang kiri itu tentang navigasi dan sebagainya. Yang kanan itu namanya PFD, Primary Flight Display. Jadi tentang behavior pesawat itu semua di situ. Nah, speed segala macam itu di kanan, yang kiri itu navigasi, peta. Monitor yang itu ya, yang vertikal kanan. Yang tengah itu dibaca berdua bareng-bareng, itu mesin. Tombol-tombol yang itu sebelah yang tengah agak belakang itu semua radio, tentang radio. Jadi untuk berkomunikasi tombolnya di situ, milih channel, milih frekuensi, itu radio. Yang tengah itu masalah gasnya itu apa, akseleratornya, terus flap dan sebagainya. Nanti di atas juga gitu, electrical sebelah mana, avionik, hidrolik sebelah mana, terus AC, kan yang kontrol AC pesawat kan pilot karena kaitannya sama pressure sebelah mana terus gitu. Jadi semuanya sama gitu. Yang fungsinya sama dikumpulkan di satu. Itu gestalt kan, psychology gestalt. Itu kalau Anda ingat. Jadi stimulus yang sama itu dikumpulkan, membentuk satu skema. Nah, seperti itu. Nah, yang kanan itu emang agak unik ya. Itu desain pesawat-pesawat ex-Soviet. Uni Soviet itu kalau bikin pesawat rombongan gitu dia. Jadi sangat ini banyak banget tuh. Bahkan bisa ada yang lebih dari ini. Yang tengah itu, yang kiri itu radio. Bahkan radio itu satu pilot sendiri, satu operator sendiri. Navigator yang kanan itu satu fungsi sendiri. Yang tengah itu mesin, flight engineer. Yang dua depan itu ya pilot co-pilot seperti biasa, Avian. Jadi desainnya pesawat Uni Soviet itu pasti ramean dia mainannya keroyokan. Jadi nggak berani. Masih dipakai, terutama negara-negara atau negara-negara yang masih kuat afiliasinya dengan Soviet, kayak Korea Utara tuh pasti pakai pesawat-pesawatnya Uni Soviet. Jadi kalau Anda pertukaran pelajar ya ke Korea Utara, itu akan ini. Itu lebih ke ini ya, lebih ke pertukaran nyawa gitu. Jadi, tapi ada kedutaan besar Indonesia di sana, jangan khawatir ya, kalau Anda tertarik ke sana. Nah, kalau di penerbangan ya terakhir ya, penerbangan itu isunya sekarang bisa nggak single pilot operation sendirian gitu. Nah, ini yang lagi debatable ya, yang masih diperdebatkan. Coba Anda kalau tahu pilotnya sekarang nyetirnya sendirian, mau nggak? Itu jadi problem juga. Karena tadi tugasnya banyak, kalau sendirian apakah sanggup gitu, walaupun nanti dibantu oleh autopilot ya. Autopilot itu mengurangi beban fisik tapi menambah beban kognitif. Kenapa? Karena automation, segala bentuk automation itu akan menambah fungsi monitoring. Ya, jadi orang suka salah paham kan kalau automation itu kita input tek tidur gitu. Jadi pilot bisa tidur sampai mendarat sendiri. Enggak. Input sepanjang jalan kerjaannya dia adalah memonitor inputnya itu apakah sesuai hasilnya gitu. Jadi ini kita harus terbang di ketinggian segini sesuai rencana kita, keadaan sebenarnya ya nggak, benar nggak kayak gitu. Jadi dia akan monitor terus sampai mendarat. Jadi malah alertness-nya itu, arousal-nya tinggi karena dia harus monitor terus. Tapi fisiknya berkurang. Karena dulu pilot itu harus betul-betul di atas itu nahan. Kalau istilah teman saya yang pilot itu otot pilot, ada autopilot, ada otot pilot. Jadi pakai otot gitu, benar-benar ditahan. Dan zaman dulu kan nggak ada hidrolik ya, jadi mekanistik banget gitu, pakai tali baja gitu. Jadi goyangan di belakang itu misalkan angin, ya dia nahan itu kayak nyetir mobil nggak pakai power steering. Nah itu zaman itu. Jadi sangat berat. Nah, sekarang udah sangat jauh lah, sudah berkembang. Bukan mobil ya, mungkin nyetir truk kali. Truk nggak pakai power steering gimana? Berat gitu. Itu implikasi desain atau implikasi engineeringnya dari 3 jenis attention. Kita recap. Selective attention berarti kita memilih stimulus yang sesuai dengan atau relevan dengan task. Sustained attention kita mempertahankan perhatian kita di stimulus itu sepanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas itu. Divided attention berarti kita membagi attention kita ke beberapa stimulus gitu. Yang relevan juga, atau istilahnya task switching ya, secara theoretical task switching. Tapi kalau Anda mau sebut sehari-hari multitasking ya silakan aja, tapi maksudnya adalah yang terjadi sebenarnya adalah switching between tasks gitu, tugas-tugas. Oke, minggu depan tentang working memory, ini penting juga sama.
Dan pembagian tugas ya, pembagian kelompok mungkin minggu depan kita akan bagi kelompok. Karena yang MBKM kan sudah mulai bergabung, nanti kita bagi tugas ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Bisa autopilot sendiri, tapi dia masih bisa nyelip-nyelip, terus juga bebas macet juga, tapi kayak tiba-tiba udah sampai aja. Ya. Oke. Sulap ya. Magic gitu. Pertanyaannya Mbak siapa namanya? Felicia. Mbak Felicia kalau nyetir motor bisa kayak autopilot gitu ya. Jadi bisa sambil nyelap-nyelip sampai bahkan tahu-tahu sampai rumah gitu. Tadi lewat mana atau ngeliat apa tuh kayak nggak sadar ya. Oke, itu sama kayak gini loh. Anda pernah dengar istilah muscle memory ya? Muscle memory. Nah, memori otot. Walaupun sebetulnya memori itu tetap ada di otak ya. Neuron bersambung itu kan konsep memori. Nggak ada di otot nggak ada memori. Tapi yang terjadi ya automation betul. Jadi stimulus-stimulus yang sudah diulang yang sama gitu. Anda sudah konsep expertise atau jago dalam bahasa kita. Ini jago banget main bolanya, jago banget masaknya. Orang yang biasa masak itu kan lain tuh pegangannya tuh, dia motongnya tuh kayaknya lain gitu kan sama yang masak. Itu karena automation tadi. Jadi stimulus yang sama. Otak itu sudah masuk ke sistem yang sistem 1 kalau di modelnya Kahneman. Ya, yang kanan bawah. Contoh paling gampang, kalau Anda baru bisa nyetir mobil kopling, itu pas pertama kali banget Anda ngelepas kopling itu pasti itu kakinya tegang banget tuh. Iya kan, ngelepasnya antara gas sama rem, gas sama kopling itu kan akan nyesuaiin banget gitu. Tapi lama-lama biasa kan, lama-lama kayak tek gitu jalan gitu. Ya itu, ada pembiasaan itu akhirnya. Jadi mungkin karena rutenya sama, motornya juga udah sama atau konsepnya motornya mirip gitu. Nah udah, sebetulnya ya nggak autopilot banget, consciousness tetap ada gitu. Nggak mungkin kalau nggak vestibular balance itu ya jatuh dong, itu masih tetap. Cuma mungkin kita sudah tidak attended lagi dengan yang itu. Jadi udah otomatis. Sama kayak Anda pakai baju lah, Anda kan pakai bajunya sekarang yang berkancing itu sama kayak saya. Ketika tadi nggak pakai baju ya sudah kan, kancing kan mungkin bisa sambil ngapain gitu. Ini kan otomatis gitu. Jadi itu anak saya yang kecil kalau pakai kancing umur 6 tahun itu masih begini dia. Masih diukur-ukur gitu karena belum terlatih kan. Tapi Anda pakai kancing baju misalkan ya udah kan bisa cepat gitu. Akan bisa sambil makan, sambil sarapan misalkan lagi buru-buru misalkan. Nah, itu konsepnya. Jadi dia udah awalnya dia masuk di sistem 2 karena dia harus betul-betul pakai fungsi kognitif attention. Tapi beberapa hal nanti itu akan pindah ke sistem 1 otomatis. Itu modelnya Kahneman. Hal-hal yang udah diulang-ulang terus. Konsep jago, konsep expert. Kalau Anda lihat orang main musiknya jago gitu, tangannya tuh kayak udah, nah itu karena dia udah di sistem 1, karena sudah otaknya itu sudah kognitifnya udah pindah ke situ. Itu konsepnya. Jadi tetap, jadi itu bukan bengong gitu ya, pasti kalau enggak ya nabrak lah. Kalau konsep micro sleeping itu bengong terus tidur beberapa detik kemudian nabrak, ya itu lain gitu. Tapi itu buktinya selamat kan sampai sekarang, ya itu lebih ke jago sih atau konsep expertise gitu. Ada lagi? Ya. Untuk desain, kalau untuk divided attention itu kalau gitu bagusnya yang seperti apa? Sama mungkin kalau Jevin tadi pertanyaan yang pertama lebih ke ini aja sedikit sharing. Saya pernah waktu beberapa kali bawa mobil, mungkin karena saya dulu awal-awal bawa mobil terbiasa ke satu lokasi. Sebenarnya tuh seharusnya saya ke lokasi yang lewatnya jalan yang lain. Jadinya saya otomatis ke sana gitu. Iya. Itu apa? Itu
juga apakah sama seperti yang Ya, salah satunya itu juga bisa dijelaskan dengan teori itu ya. Mungkin dia lose attention bisa juga, atau selective attentionnya lagi kemana, terutama di pertigaan ya. Sama, saya sering juga gitu. Kayaknya saya mau belok kiri, walaupun sama aja ya. Misalkan biasanya udah di perumahan lah, perumahan saya misalkan pengen lewat jalan yang biasa, tapi tahu-tahu mikir apa ke kanan. Ya biasa gitu. Ya konsepnya tadi itu mungkin pindah divided attention atau selective attentionnya yang tadinya kemana fokusnya, terus dia pindah kemana gitu. Nah untuk desain tadi itu, kalau divided attention itu kan intinya kalau di sistem yang lebih kompleks ya kita bagi tadi terkait yang skemanya gitu. Ya tergantung nanti konteksnya apa gitu ya. Itu akan pada dasarnya share the task, bagi dan kelompokkan sesuai dengan skema kognitifnya gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi awalnya 3 pilot terus jadi 2 pilot itu apa jadinya kayak nambah beban ke salah satu pilot yang Oke, ya. Ya, pastinya nambah beban setahu saya ya, tapi pada akhirnya dia bisa mengonsep di trainingnya itu berubah lagi. Jadi bukan cuma di desain ininya, tapi di training pilotnya itu akhirnya berubah lagi. Siapa yang harus mengendalikan apa, itu jadi ini, dan dilatihkan. Jadi kan training pilot itu 6 bulan sekali dia ada cek gitu. Nah itu sama, ketika ini mesin tuh bagian siapa, monitoringnya bagaimana gitu. Jadi macam-macam, autopilot dan sebagainya gitu. yang bertiga atau Berdua pastinya. Pilot di dunia penerbangan ya. Itu kalau itu mainannya hitungan paling persamaan yang paling diperhatikan itu adalah uang. Jadi mana yang paling murah, mana yang paling bisa menghasilkan revenue tinggi dengan mengurangi cost operasional, itu akan dipilih. Anda tahu pesawat Airbus A380 yang gede, atasnya tingkat 2 itu udah nggak diproduksi karena mahal, operasionalnya mahal. Ya masih beroperasi, tapi udah nggak diproduksi lagi. Ya, yang ada ya udah biarin, tapi dia nggak nerima pesanan, nggak nerima order baru lagi tuh Airbus. Kenapa? Karena mahal bensinnya, mahal operasional ketika di daratnya. Boarding 600 orang sekaligus itu lama waktunya, banyak pertimbangan itu. Canggih tapi nggak efektif, gitu. Ya udah, nggak efisien juga, jadi ya sudah gagal. Kalau bicara itu ya tentu yang 2 pilot tadi yang akan. Bahkan sekarang bicaranya udah single pilot atau bahkan pilotless. Jadi kayak serem ya. Jadi saya pernah survei juga, itu banyak orang nggak trust gitu. Ya pastilah, saya juga nggak mau kalau pilotnya gitu. Oh ya, saya lupa kemarin nyampein sedikit pengumuman. Jadi ini kan kelompoknya belum terbentuk ya, mungkin minggu depan. Tapi sepanjang kuliah ini, misalnya kita materi tentang attention atau kemarin tentang metode, itu kalian udah mulai memikirkan problemnya, kira-kira apa gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya kalian akan proyek optimasi performa ke situ. Jadi nanti kalian cari problem mana yang merasa nggak optimal, lalu Anda akan coba optimalkan itu dengan merekayasa lingkungannya atau human-nya gitu. Misalkan kemarin ya yang tukang kerupuk misalnya, ini lingkungannya kurang optimal, nanti metodenya apa dan sebagainya. Mulai pikirkanlah, nanti ya individual aja nggak apa-apa kan, kalian lihat sekitar kalian atau baca berita atau baca koran atau baca di media sosial. Nanti ketika terbentuk kelompok ya kalian bisa saling brainstorming, oke kita pilih problem ini aja gitu. Nah teorinya kita jelasin satu-satu tentang attention, based working memory. Nah itu mungkin bisa bantu untuk meninjau problem itu dan menyelesaikan problem itu atau optimasi problem itu, gitu ya. Itu ya, ada lagi atau oke, sip. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Sudah? Oke, pertemuan malam ini kita sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.